Tadi kita sampaikan Ya. seluruh dalam tubuh, entah itu hati, tangan, diketahui Allah. Sekarang melenceng ke sebuah takdir. Ya, Contohnya ini Ustaz, silahkan. apakah takdir itu juga dalam pengawasan Allah? Contohnya, mohon maaf, pencuri. Ya. Nah, otomatis tangan dan kaki kan untuk mencuri. Nah, itu apakah tadi Ustaz sampaikan Allah akan memberikan yang baik-baik. Kalau tertuju ke, mohon maaf, ke pencuri itu gimana Ustaz? Ini tentang takdirnya atau tentang maksudnya ya apa ya? Tentang tadi disampaikan semua alat dalam tubuh, contohnya hati, tangan, kan diketahui Allah. Dan Allah akan memberikan yang baik-baik. Terus larinya ke pencuri gimana? Ke pencuri, bukan ngomong takdir berarti. Perbuatan Allah memberikan kita yang baik-baik, tapi kenapa kok jadi salah? Oh iya. Kemarin mungkin pertemuan kemarin juga disebutkan. Allah itu tidak ada yang pernah memberikan sesuatu tanpa manfaat dan tanpa kebaikan, tidak ada. Seluruhnya pasti bermanfaat walaupun terlihatnya hina. Yang melihat hina hanya diri kita, kesalahan kita dalam persepsi. Termasuk perbuatan tadi. Nah, perbuatan tadi itu sebenarnya seluruh daripada tubuh kita atau kodrat kita yang diberikan oleh Allah ini tujuannya untuk alat perantara untuk beribadah kepada Allah. Nah, bila mana ternyata itu ada kekeliruan atau penyalahgunaan, itu karena ada hijabnya ini. Jadi yang membuat salah hijab ini, kegelapan. Nah, belum padang hati. Nah, di sini mengajarkan untuk padang hati. Kembali kemarin. Kembali kemarin. Ya. Jadi itu bukan takdir. Takdir itu ada dua, Pak. Kalau kita hubungan takdir tadi pertanyaan tidak ada takdir, cuma sekarang saya bahas sedikit. Takdir itu ada dua. Takdir yang bergerak dan takdir yang tidak bergerak. Takdir yang bergerak itu bisa kita usahakan. Tapi yang takdir yang tidak bergerak itu tidak bisa. Contohnya takdir yang tidak bergerak. Mas ini diciptakan laki, tidak bisa dirubah perempuan. Dirubah jadi perempuan, salah, karena sudah menyalahi takdir. Ada orang yang istilahnya operasi. Ya, jadi operasi jadi perempuan umpamanya. Oke lah, sebagus apapun operasinya, ya. Sampai katanya bisa merubah jenis kelaminnya juga secara sempurna jadi perempuan. Istrinya secara terlihatnya benar-benar jadi orang cantik, terus termasuk kelaminnya benar-benar sempurna dalam hal pembentukan dan operasinya umpamanya. Tapi kodrat yang sebenarnya takdir yang dia tidak bisa dirubah. Apakah dia bisa hamil? Nah, terus apakah dia nanti akan kawin sama orang laki juga? Terus bagaimana rasanya dan bagaimana perilakunya segala macam tetap tidak bisa dirubah. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, terus takdir yang bisa dirubah termasuk rezeki kita. Nah, rezeki juga ada dua. Rezeki yang sudah ditetapkan dan rezeki yang diusahakan. Nah, ini harus benar-benar tahu. Terus bagaimana kalau kita belum mengetahui tentang rezeki itu tadi atau takdir itu tadi, apakah yang tetap atau yang bisa bergerak atau bisa diusahakan? Kita manusia dikasih jasad ini tadi tujuannya untuk melaksanakan. Laksanakan dulu. Perkara nanti hasil Allah yang menentukan, itu takdirnya Allah sudah. Nah, kita tidak boleh ngomong takdir dulu. Wah, makan tidak makan, terus hasil tidak hasil, apa katanya kalau takdir ya sudah. Enggak, bukan begitu. Nah, itu. Jadi hubungannya seperti itu.
Nah, di dalam makrifat diri batin ini, di sini ada keterangan kira kita harus, kalau bahasa Jawanya jumeneng. Jumeneng itu tetap istiqomah. Ya. Dalam pelaksanaannya harus istiqomah. Jadi untuk mengetahui, jadi kalau kita sudah meyakini sesuatu, kita tidak boleh terbawa oleh angan-angan, terus cerita-cerita, artinya goyangan-goyangan yang membuat rusaknya daripada keyakinan kita. Tidak boleh. Ini harus benar-benar ya, kalau sudah yakin ya harus seperti itu. Nah, kadang orang yakin, nanti ada orang ngomong begini beda lagi, ngomong begini beda lagi, termasuk munafik lagi itu. Ya. Nah, jadi sesuatu yang sudah kita yakini dan benar-benar yakin, nah, kita harus mantapkan itu. Nah, itu kadang juga agak repot kadang ya, kita dengar omongan orang lain, ada pendapat lain, kita sudah goyang. Nah, supaya tidak goyang, ya kira kita harus benar-benar tahu. Keyakinan kita itu harus kita benar-benar tahu dulu. Jangan keyakinan kita ngambang, terus kita sudah meyakini. Nah, itu kalau ada benturan, ada masukan dari orang lain, biasanya akan goyang. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan. Nah, kelasnya yakin itu banyak. Jadi bagaimana supaya kita tidak goyang keyakinan itu? Harus tahu keyakinan kita tuh sampai batasan mana. Nah, batasan-batasan keyakinan masih ingat? Yakin apa? Lutfi. Aku yakin. Yang pertama adalah ilmu yakin. Apa yang dimaksud ilmu yakin? Yang dikatakan ilmu itu pengetahuan dan wawasan, berarti berdasarkan akal. Kalau masih berdasarkan akal, itu yakin yang masih bisa goyang, karena berdasarkan akal. Begitu akal ini terima masukan daripada orang lain, kita mulai berpikir, mulai bingung, bahkan kita goyah. Masuk lagi kepada yang namanya ainul yakin. Ainul yakin itu kalau kita bahasakan sudah mencapai ke hakikatnya. Masuk ke dalam hati sudah. Bukan di akal lagi sudah. Nah, sudah mulai mantap di dalam hati. Nah, itu mulai sulit untuk goyah. Karena sudah bukan di akal. Benar-benar dirasakan dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya jernih, padang hati, nah itu untuk baca hakikatnya sesuatu atau ainul yakinnya itu gampang. Itu sulit untuk bergoyah. Nah, kalau sudah mencapai hakul yakin, nah ini tingkat-tingkatan orang-orang yang sudah punya kelebihan. Ini tambah tidak bisa goyang, justru bisa menggoyahkan orang lain. Orang lain ngomong apa kita bantah dan bahkan orang itu akan terpengaruh. Ya lain lagi. Jadi kita harus tahu itu. Jadi sebatas mana keyakinan kita. Kalau masih batas di akal kita, nah kita harus hati-hati. Ya, kalau sudah masuk ke dalam sampai ke dalam nurani kita, nah ini mulai bisa dipertahankan. Tapi kalau masih dalam wawasan karena membaca, karena omongan orang lain, karena tiru-tiru atau masih jari ini, nah itu belum bisa untuk jadikan pegangan. Ya, belum bisa. Nah, itu semua dijadikan pengalaman. Ilmu tadi itu dijadikan pengalaman sampai kita nanti bisa merasakan. Nah, itu munculnya nanti menjadi ainul yakin. Nah, artinya daripada ilmu yang sudah kita punya, kita sudah menjalani sampai merasakan. Nah, itu tidak akan goyang. Tapi sebelum merasakan, masih cerita, masih teori saja maksudnya, itu tetap masih bisa goyang. Nah itu.
Jadi di sini untuk jumenengnya, untuk diemnya, untuk istiqomahnya itu kita paling tidak harus mempunyai keyakinan sampai ainul yakin dulu. Perkara hakul yakin nanti itu ainul yakin dulu. Jadi keyakinan sudah yang merasuk kepada di sanubari dalam hati. Istiqomahnya itu kita paling tidak harus mempunyai keyakinan sampai ainul yakin dulu. Perkara hakul yakin nanti itu ainul yakin dulu. Di keyakinan sudah yang merasuk kepada di sanubari dalam hati. Ada pertanyaan? Biasanya itu kalau ainul yakin ya. Ini biasanya Iya. ada semacam pembuktian gitu. Makanya kita bisa jadi kuat. Ya. Nggih. Ya. Oke. Nah, jadi di dalam ainul yakin itu biasa disertai dengan keyakinan-keyakinan dan bukti-bukti dari Allah. Itu namanya perjalanan spiritual. Begitu kita menyampai kepada ainul yakin, akan dibawa perjalanan spiritual oleh Allah. Entah, setiap orang itu akan beda-beda menemukan sesuatu yang Allah untuk orang ini tetap lebih yakin. Nah, itu nanti beda-beda. Nah, sudah benar. Nah, katanya jenengan itu. Jadi itu perjalanan spiritual. Kalau kita bahasakan namanya suluk. Suluk. Suluk itu melakukan perjalanan spiritual. Ya. Di dalam spiritual setiap orang beda-beda. Nah, kegoiban dirinya beda-beda. Nah, ini nanti bila mana sudah artinya mengakar dan tajam, sensitif, kadang orang ngomong itu karomah. Dari perjalanan spiritual itu akan memunculkan sampai pembuktian keluar. Orang lain bisa mengetahui daripada pembuktian itu sendiri. Akhirnya bisa dikatakan karomah. Ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui, bisa memunculkan karomah juga karena keyakinan tinggi, sugestinya tinggi. Ya. Nah, sugesti tinggi ini bisa diterjemahkan dengan kita sudah punya cipta rasa. Artinya cipta rasa punya hak cipta. Kita kadang ngomong jadi atau yang apa kita angan-angan atau kita rasakan jadi. Nah, itu setiap orang punya kesempatan untuk itu, tergantung kitanya saja. Ya. Jadi kelebihan, keistimewaan masing-masing orang itu karena perilakunya sendiri. Jadi tidak ada yang gratisan. Allah kasih ini gratis, Kak, ini apa istilahnya, saya anugerahi ini, saya kasih hidayah ini. Enggak, hidayah, anugerah, barokah dan semua, tidak ada yang gratis, tidak ada. Kalau ada yang gratis Allah pilih kasih, tidak adil. Jadi ya umpamanya kita kerja itu upah sama kerja itu sesuai gitu. Yang kerjanya banyak upahnya ya banyak, bukan yang tidak kerja tahu-tahu tidak adil. Allah selalu adil, selalu adil. Nah, kalau kita tidak mengetahui seperti itu bahwa Allah Maha mengetahui, artinya Allah tidak berbuat adil ya. Oh enak itu karena dapat karomah, karena dapat hidayah, karena dapat syafaat dan sebagainya. Gitu. Kita kan tidak tahu perjuangannya orang ini, yang kita tahu hasil akhirnya. Nah, bagaimana kalau kita menghakimi sama dengan menghakimi orang bahwa tadi apa pisau itu tadi, itu kita tidak tahu, prosesnya tidak tahu, yang tahu cuma hasilnya. Terus bagaimana kita mau menghakimi? Tidak bisa, ya. Nah, itu termasuk kita tidak yakin bahwa Allah mengetahui. Terus berikutnya, nah, kita harusnya selalu nambung kepada Allah, selalu berharap kepada Allah. Antara pencipta dan hamba ini harus selalu tersambung. Ya.
dengan kita meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui, kita selalu diawasi terus oleh Allah. Artinya nyambung terus, kan begitu, nyambung terus. Nah, dan setelah nyambung terus ini, nah, akhirnya segala perbuatan, perkataan, tingkah laku, isi yang baik yang dinyatakan maupun yang digoibkan, itu kita hati-hati semua. Yang dikatakan digoibkan itu akal kita, perasaan kita, prasangka kita, persepsi kita, ini semuanya hati-hati, nggak sembarangan. Karena kita yakin bahwa Allah maha mengetahui, nyambung terus bahwa Allah itu selalu di dalam diri kita. Lu mencari Allah itu nggak jauh. Jangan anggap Allah itu di luar diri kita. Allah itu tanpa ruang dan waktu. Ya, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, di mana-mana ada. Nah, tapi yang paling dekat adalah di dalam diri kita. Lu kenapa harus mencari keluar? Nah, begitu mencari keluar, angan-angan kita keluar semakin jauh, semakin tidak terkendali karena kita lari kemana-mana. Nah, kita harus mencari ke dalam diri kita. Makanya katanya orang, lek arep golek pangeran golek ana nang awake dhewe. Di man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi Allah sudah ada di dalam diri kita. Ya, kita diawasi selalu oleh Allah. Artinya Allah di dalam diri kita. Nah, apa yang dikatakan Allah di dalam diri kita? Kenapa Allah selalu mengetahui? Ya, karena itu tadi ada unsur ilahiyah, yaitu roh di dalam diri kita. Nah, roh ini adalah bagian daripada zatnya Allah. Akhirnya Allah mengetahui setiap segala kondisi kita karena ada zatnya Allah di dalam diri kita. Nah, itu. Jadi untuk mencarinya itu kesinambungan di dalam roh kita. Alat nyambungnya hamba dengan Tuhannya jadi roh ini tadi. Nah, makanya ini harus nyambung terus. Nah, tadi kan dikatakan harus nyambung terus. Nah, seperti itu. Akhirnya benar-benar yakin bahwa Allah itu mengetahui kita. Nanti seperti itu. Di kalimat ini sebenarnya bisa berkembang luas sesuai dengan pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan ya berkembangnya seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan barangkali untuk memperluas daripada pemahaman. Makanya terkadang ada ungkapan basahilah bibirmu dengan tasbih. Seperti itu kan. Cara kita menyambungkan diri kita kepada Allah kan harus senantiasa berkesinambungan. Ya. Atau itu termasuk itu penggiringan. Ya. Penggiringan. Jadi seperti dengan yang pernah ditanyakan oleh Pak Ahyar, panggilannya Pak Muhammad atau Pak Ahyar? Pak Ahyar. Jadi apa yang pernah ditanyakan sama Pak Ahyar, seperti kemarin kalau sholat, kenapa saya masih, itu sama dengan ini. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ada ungkapan kata-kata basilah bibirmu dengan tasbih. Cara untuk bersinambungkan menyambungkan hati kita dengan Allah. Tidak cukup dengan cuma bibir saja. Tidak cukup. Nah, bibir ini hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Tadi kan disebutkan ma'rifat jasa diri. Nah ini harus dilatih. Nah untuk apa tadi zikir terus. Ini fungsinya memang untuk zikir ini. Fungsi sebenarnya untuk zikir, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk ngomong yang sembarangan, apalagi yang kotor-kotor, bukan itu.
Nah, artinya ini mengembalikan fungsi yang sebenarnya, bahwa mulut ini, lisan ini untuk zikir. Nah, cuman di sini tidak cukup dengan zikir saja. Nah, kalau hanya zikir saja, nah itu tidak akan. Zikir ini masih kulit. Artinya yang diucapkan ini itu menggiring. Jadi kalau masih di luar ya. Di luar. Yeah. Jadi umpama di instansinya jenengan, itu membentuk kedisiplinan. Ya. Jadi dilatih ini supaya ini tidak goyah. Begitu tidak goyah, nah, ini sudah istiqomah katanya jenengan. Nah, ini hati mulai bisa disetir. Masih mulai loh ya. Belum bukan berarti belum belum sukses menjalani, belum. Dan ini masih mencari untuk nempelnya saja. Jadi ini untuk nempelnya keyakinan itu di dalam batin. Nah, itu karena apa? Kita kalau disiplin dengan ucapan, terlatih dengan itu, nanti untuk mendisiplinkan hati untuk nyambung itu lebih gampang. Tapi kalau di sini saja belum, apalagi yang di sini. Nah, jadi ini untuk melatih nantinya yang di sini. Ya, tapi bukan berarti kita harus ini jangan. Nah, ini harus sampai di sini. Nah, ini jadi ini masih pembiringan. Ya, katanya syariat kalau sudah nyampe sini itu hakikat. Seperti itu. Kalau dalam hal ini kalau mengetahui jasad nih, selain percontohan ini katanya dicubit, sing dicubit dikit tapi sing ngerasakno niku sing berbunyi di mulut dan yang merasakan sisa seluruh tubuh. Ini katanya ya nopo. Dalam hal mengetahui, padahal areanya ini yang dicubit sama nih kulit. Sing rasa loro nih, sing bejo kan itu nih mulut tuh loro. Tapi yang mengetahui seluruh tubuh. Dalam hal mengetahui ini ku nopo niku sik tasik rasa. Nah, tubuh ini ada beberapa tingkatan. Salah satunya untuk luar jasmani ya, dikatakan tubuh jasad ini jasmani. Tadi kan makrifat jasad, Makrifat kalian jasad diri. Jasad diri. Jasad atau jasmani ini ada dua. Jasad yang terdohir dan jasad jasmani, artinya jasmani yang jasmani luar itu yang terlihat ini, tubuh yang nyata ini. Terus jasmani yang dalam itu akal dan pikir. Nah, begitu kita dicubit jasmani luar, tapi yang merasakan jasmani dalam. Nah, jasmani dalam ini nanti punya sensor. Dia akan mengirimkan berita ke hati dan akal. Nah, hati dan terus akal ini nanti akan memerintahkan mulut kita untuk memberikan pertanda. Pertandanya apa? Bisa aduh sakit atau macam-macam pertandanya, bahwa kita ada respon. Kan gitu. Nah, terus bagaimana tentang Allah Maha mengetahui dari rasa sakit niku wau. Nah, kalau kita dicubit orang, Allah tahu. Kita dicubit orang, Allah tuh tahu. Yang dicubit juga tahu karena dirasakan. Dan di dalam diri kita itu ada zatnya Allah. Yang merasakan ini sebenarnya zatnya Allah. Yang terpancarkan di dalam rohani kita melalui akal, pikir, rasa, dan hati kita. Nah, kita mengetahui seluruhnya Allah itu. Dengan mengetahui Allah supaya kita juga tahu, orang lain juga tahu, dikasih pertanda. Pertandanya apa ya? Tadi dengan kita ngomong, aduh, atau apa? Nah, itu tanda-tanda itu semuanya. Akhirnya orang tahu kenapa. Nah, kita tahu, orang pun juga tahu. Dan pada akhirnya kita tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, kita tidak boleh nyubit orang ini karena sakit. Nah,
kan begitu. Bisa lanjut lagi. Nah, manusia harus mengagungkan kepada Allah Tuhannya. Jadi dari semua tentang keyakinan, tentang pengetahuan bahwa Allah mengetahui itu, termasuk tadi bisa membedakan benar dan salah, tidak boleh munafik, termasuk pandangan juga harus benar. Terus apa yang dikasihkan Allah di dalam tubuh kita, ma'rifat diri jasad ini, nah, bahwa itu semuanya dari Allah dan Allah mengetahui. Kalau semuanya ini sudah kita bisa jalan dengan benar, kita akan menjadi manusia yang bisa mengagungkan Allah, bisa bersyukur. Ya. Jadi bersyukur itu tidak hanya diucapkan alhamdulillah, bohong itu kalau kita tidak melaksanakan suatu perbuatan. Paling tidak umpamanya kita bisa masuk akal saja, kita kalau dikasih orang paling tidak terima kasih. Nah, ada kita pergerakan untuk membungkuk, menghormat atau mengucap. Nah, ini bentuk terima kasih. Kalau cuma terima kasih tanpa ada respon, ini berarti enggak, itu bukan terima kasih. Itu bila mana kepada sama manusianya, angka sama Allah. Ya kita syukurnya kita kepada Allah, apa yang diberikan kepada kita ini harus dipergunakan dengan baik, yaitu makrifat jasa diri tadi. Caranya bersyukur seperti itu. Maka mengagungkan Allah salah satunya sholat. Iya, karena di dalam sholat Allahu Akbar itu adalah mengagungkan. Di dalam sholat itu segala aspek sudah terbentuk. Ya. Berarti setiap semua muslim yang melaksanakan sholat berarti sudah mengagungkan. Belum tentu. Allahu Akbar-nya kemana dan di mana? Makanya dengan penyampaian Ustaz tadi, makanya mengagungkan Allah. Ya. Apakah salah satunya dengan sholat? Ya, iya. Okay. Ya, lihat sholatnya sampai batas apa? Apakah cuma ucapan? Apakah jadi yang tadi itu kalau hanya ucapan terima kasih ibarat gitu belum? Okay. Tapi kalau diimplementasikan atau artinya dipraktekkan dengan tindakan yang menunjukkan bahwa ibadah kita, nah itu baru benar. Walaupun sholat kalau hanya Allahu Akbar itu kepikiran kemana-mana. Terus setelah sholat, pada waktu sholat dan tidak sholat, perilaku kita tetap, itu namanya belum. Nah, jadi umpamanya haji kita berangkat dan pulangnya sama, ya belum. Nah, jadi kalau sudah haji mabrur, haji yang benar itu berangkat dan pulangnya sudah beda. Nah, itu kalau masih tetap apalagi tambah nemen. Nah, itu kalau tambah nemen itu salah niatnya itu. Itu. Wong sama saja masih rugi, apalagi tekor. Nah, niatnya yang salah, kalau sampai tekor pulangnya tambah jadi masalah, itu rekor namanya. Itu jelas banyak kejadian itu. Iya. Karena kita melihat. Iya itu. Ya. Mas Lufi. Mas Selamat. Untuk pertanyaan malih. Jadi nanti untuk berikutnya masih dibahasnya ada beberapa kalimat, 2 kalimat yang di Yusibuna. Ini berikutnya. Jadi untuk saat ini saya akhiri dulu ya, karena sudah datang. Al-Fatihah.
Monggo. Nggih, nggih, nggih.